Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya kembali, Pastor Demeling Kueso, dalam program membangun sistem kerajaan sorga dalam kehidupan kita, atau membangun kehidupan pola kerajaan sorga dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu pola kehidupan yang ada di jemaat Kolose. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca ayat ini, pertanyaannya begini. Apakah orang-orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun masih hidup di dalam pola kehidupan yang lama? Apa maksudnya kehidupan yang lama? Adalah tabiat dosa. Apakah mereka akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga? Apakah mereka disebut sebagai warga kerajaan surga? Atau mereka belum termasuk sebagai warga dan mendapat bagian dalam kerajaan surga? Nah, saya mengajak kita membaca firman Tuhan ini. Katakan firman Tuhan ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta melakukannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalidnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang kan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian-nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, hari ini kita belajar tentang satu pola Kristen, satu pola kehidupan Kristen yang terjadi di Kolose. Nah, Saudara, Paulus menjelaskan bahwa orang Kristen yang tadinya membangun kehidupan, pola kehidupan duniawi, seharusnya itu harus ditiadakan, tidak ada lagi dalam hidupnya. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar seperti apa sih pola kehidupan duniawi. Katakan ayat 5. Yang pertama adalah percabulan. Ya.
Kemudian kenajisan. Ketiga, hawa nafsu. Yang keempat, nafsu jahat. Yang kelima adalah keserakahan. Keserakahan ini bagi Paulus itu sama dengan orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Dan dikatakan bahwa orang yang pola kehidupannya adalah hal duniawi, itu sangat ditentang oleh Tuhan. Dan kita disebut orang-orang Kristen demikian disebut sebagai apa? Orang-orang durhaka. Dan Tuhan sangat murka dengan orang durhaka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itu artinya Tuhan tidak senang kekristenanmu engkau hidupi hanya sebuah topeng, tetapi kedalamanmu adalah kedalaman duniawi. Kehidupan kedalamanmu adalah mencerminkan dunia. Apalah artinya sebuah kehidupan Kristenmu selama ini? Engkau tampil di atas mimbar, engkau melayani sebagai worship leader, sebagai pemain musik, sebagai pembicara, apapun yang kau lakukan di atas mimbar. Kalau kehidupanmu masih terpola sama dengan orang-orang duniawi, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika engkau hidupi pola kehidupan duniawi, yang nampak dari kehidupanmu itu apa? Artinya Paulus mengajarkan begini: kalau orang Kristen sudah percaya, sudah jadi Kristen, tapi mereka masih menghidupi pola kehidupan duniawi, saudara hanya lihat di sini. Mari saudara, ayat 8. Ini sebuah ajakan dan penekanan Paulus kepada jemaat di Kolose. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, amarah itu akan terus menyertai kehidupanmu. Ya. Kemudian geram, kejahatan, fitnah, bahkan kata-kata kotor. Itu yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang terlihat dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena yang terkonsep, yang terpola dalam kehidupan orang Kristen itu bukan pola atau sistem kerajaan sorga, tetapi apa? Pola kehidupan duniawi. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghidupi, bagaimana supaya kita bisa membangun dan menghidupi pola hidup kerajaan surga? Ayat 8 katakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Buang. Bapak Ibu, kalau itu sampah, jangan simpan. Karena itu berakibatnya fatal. Bukan hanya orang lain yang kena imbasnya, tapi orang-orang terdekat kita, istri, anak kita, keluarga kita akan terkena imbas oleh karena pola kehidupan duniawi kita. Ayat 9, katakan jangan lagi kamu saling mendustai. Artinya cara kedua untuk kita bisa membangun dan menghidupi pola kerajaan surga, saudara harus membuat sebuah larangan dalam kehidupan ini. Ya. Kalau saudara tahu itu adalah suatu jurang maut, jangan lakukan. Buatlah sebuah warning dalam hidup saudara. Larangan. Pasanglah sebuah larangan dalam hidup saudara.
seperti polisi memberikan peringatan, menjadi sebuah rambu-rambu lalu lintas di jalan. Saudara juga membuat sebuah larangan dalam hidup ini yang menjadi sebuah rambu-rambu peringatan dalam hidup ini. Supaya apa? Kita tetap waspada, kita tetap hati-hati. Kita bisa merasakan bahwa ini bukanlah satu perbuatan yang terpola dari kerajaan surga, melainkan duniawi, pola kehidupan duniawi. Nah, dan yang keempat, yaitu dikatakan di ayat 9, kamu telah menanggalkan manusia lama. Tinggalkan semua itu. Kalau engkau pernah disakiti orang, ampuni dia. Nggak perlu saudara harus tinggal di dalam luka itu. Kalau engkau mau sembuh, engkau harus tinggalkan luka itu. Dan engkau pergi mencari dokter yang bisa menyembuhkan lukamu. Engkau harus tahu bahwa lukamu itu hanya bisa disembuhkan ketika engkau mengampuni orang yang melukaimu itu. Dan engkau datang kepada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Dia akan membalut dan menyembuhkan penyakit lukamu, sehingga engkau merdeka di dalam Tuhan. Haleluya. Dan saudara-saudaraku, dikatakan ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus barui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalidnya. Ya. Ayat 11, dalam hal inilah tidak ada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, atau orang barbar, orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Kenakan baju. Apa maksudnya baju ini? Kenakanlah pola hidup kerajaan surga. Pola hidup kerajaan surga adalah baju kita. Baju kita bukanlah baju duniawi yang sudah disetting, yang sudah terpola oleh iblis. Sehingga sebetulnya kita orang Kristen, tapi yang terlihat dari luar kita adalah duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, apa tujuan kerajaan surga? Apa sebuah tujuan pola kerajaan surga dalam hidup kita? Ayat 12 itu dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, hendaklah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Tujuan daripada pola kerajaan surga adalah menjadikan kita umat pilihannya, umat kesayangannya, anak yang terpilih, anak yang disayang. Ya, karena itu sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus mengenakan apa? Yang pertama, kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar. Ya, itu yang harus terlihat. Itu baru namanya pola kehidupan kerajaan surga. Haleluya. Lalu ayat 15 dikatakan apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ada damai di hati, ada damai di pikiran kita. Orang boleh berasumsi lain tentang hidup kita, orang boleh menyalahartikan hidup kita. Ada damai, damai yang Dia berikan amat besar, damai yang jadikan hati senang,
Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padamu, Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kita damai. Ada damai menyertai hidup kita. Ada damai menyertai usaha kita. Ada damai menyertai bisnis kita. Ada damai menyertai pekerjaan kita. Ada damai menyertai pendidikan kita. Ada damai menyertai seluruh kehidupan kita. Haleluya. Dan berikut ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan dan memuji dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Lalu kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita dipenuhi oleh perkataan Kristus, yaitu firman. Firman yang menjadikan kita kaya untuk memperkaya orang lain, untuk mengedukasi orang lain, untuk menuntun orang lain hidup di dalam satu pola yang namanya pola kerajaan surga. Oh, perkataan itu juga menuntun kita menjadi seorang penyembah, menyanyikan setiap puji-pujian yang indah. Oh, ketika kita dalam badai, ketika kita dalam tekanan, kita datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Yang 17 ayat terakhir dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukannya semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia. Haleluya. Bahwa Anda orang Kristen, membuktikan bahwa saudara-saudara orang Kristen, yang terakhir, apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa artinya? Berdoalah sebelum engkau melakukan. Kerjakanlah sebelum engkau lakukan. Melayanilah. Berdoalah sebelum engkau melayani. Ya. Berdoalah sebelum engkau bersekutu. Artinya, dalam keadaan apapun, dalam segala apapun yang kau lakukan, Tuhan di atas segala sesuatu yang kau lakukan. Haleluya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa di lain waktu kembali. Saya Pastor Emelin Kueso. Haleluya. Shalom.